Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik. Baik ya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada pelajaran kita materi mata pelajaran fikih. Semoga kita diberikan kemudahan. Bangku yang kosong di sini ya. Dilihat di sekitar kalian, jika ada sampah bisa dipungut dan dibuang. Siap? Kita mulai pembelajaran kita. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah supaya kita diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga kita nanti diberikan kemudahan dalam mendapatkan ilmunya. Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya, tentang perhubungan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah kalian nanti belajar, setelah kalian nanti mempelajari ini, kalian akan bisa coba baca betul kan? Menghayati dan mengamalkan ajaran agama terkait jinayah dan hikmah. Coba kamu dibaca nomor 2. Tunjukkan perilaku diri bersikap aktif, cinta, damai dan tanggung jawab sebagai implementasi dari para tersebut. Sukmawati bisa mengingat? Menguraikan pengajian Masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Bapak akan mengadakan pretest untuk mengetes kemampuan kalian, kemampuan awal. Tolong ada yang bisa membantu untuk mengerjakan. Terima kasih. Oke anak-anak, materi pembunuhan ini sangat penting. Karena apa? Di dalam Islam itu, pembunuhan itu tidak hanya sekedar pembunuhan, tapi pembunuhan itu ada bermacam-macam. Jadi ketika nanti kalian mempelajari materi ini, kalian akan bisa membedakan. Oh, ini jenis pembunuhan ini. Ini maksudnya jenis pembunuhan ini. Apakah itu jenis pembunuhan yang sengaja? Apakah itu pembunuhan yang seperti disengaja? Ataukah itu pembunuhan? Bapak ada sebuah video. Tolong diperhatikan dan dipahami. Ya, tolong diperhatikan dan dipahami. Saya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa untuk mengikuti pembelajaran semester. Apakah bermanfaat? Saya harap kalian dalam keadaan yang baik saja. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke satu, yaitu tentang jinayat dan hikmahnya. Adapun mengenai materi pembelajaran atau sub materinya adalah berkenaan dengan pembunuhan. Kita masuk ke materi. Pengertian dari pembunuhan. Kalian pasti pernah dengar istilah pembunuhan, pernah dengar berita dari pembunuhan. itu video tentang penjelasan mengenai pembunuhan mulai dari awal sampai akhir, mulai dari pengertian sampai dasar hukumnya sampai terakhirnya. Sudah paham semua anak-anak? Atau ada yang tidak paham? Ada apa namanya? Ada pertanyaan, ada keraguan atau ada sesuatu yang membuat kalian bertanya-tanya? Silakan. Ya, sudah. Jika ada orang naik motor, maka berjalan kaki yang menyeberang, maka kedudukan apa? Ya, jika ada pertanyaan dari Dila. Bagus ya. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Pak, Ya. termasuk pembunuhan tersalah karena menabraknya tidak sengaja. Ya benar ya. Tepuk tangan untuk kasih penghargaan untuk Mas Subah. Sekarang
kemudian dari kelompok asal itu Bapak akan membagi lagi menjadi beberapa kelompok. Ada 5 kelompok. Satu kelompok itu akan membahas mengenai pengertian dan dasar hukum pembunuhan. Kelompok kedua akan membahas mengenai pembunuhan sengaja. Kelompok ketiga akan membahas mengenai pembunuhan seperti sengaja. Kelompok keempat akan membahas mengenai pembunuhan tersalah. Dan kelompok kelima akan membahas mengenai hikmah dilakukannya pembunuhan. Dan kelompok yang kedua itu, yang jumlahnya yang nanti masing-masing ada pembagiannya sendiri itu disebut dengan kelompok ahli. Silakan menempatkan diri sesuai kelompoknya mulai dari Kuyong. saya masuk ya. Penggunaan sengaja adalah pembunuhan dengan niat membunuh dan menggunakan alat yang mematikan. Oh ya benar ya, pembunuhan yang dilakukan dengan niat membunuh dan menggunakan alat mematikan. Hukumannya apa ya? Tidak dengan perbuatannya bukannya tapi kalau melakukan harus membayar Cepat ya, silakan didiskusikan lagi, dicatat ya, jangan sampai biar tidak lupa. Nanti ketika kalian kembali ke kelompok asal, diinformasikan kepada temannya informasi yang sudah belajar di kelompok ahli. Sama? Oke, anak-anak sudah cukup ya? Sudah mendapatkan banyak informasi ya? Sudah kalian sudah berdiskusi, mendapatkan banyak informasi. Sekarang saatnya kalian kembali lagi ke kelompok asal. Di kelompok asal nanti kalian berikan informasi ke temannya yang lain, karena setiap orang mempunyai informasi yang berbeda, mempunyai pengetahuan yang berbeda. Silakan bertukar informasi, bertukar pengetahuan, supaya nanti kalian itu memperoleh pemahaman yang utuh tentang materi pembunuhan.
untuk mempresentasikan. Siapa yang berani? Teman kalian Zainul Lubab sudah berani maju depan ya. Dia akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya, resumannya, rangkuman diskusinya akan dipresentasikan oleh Mas Zainul Lubab. Yang lain silakan bisa bertanya, bisa menambahi, bisa menyangkal, bisa menyangkal. Secara bahasa adalah menghilangkan nyawa. Pembunuhan secara istilah adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan ada 3 macam: sengaja, seperti sengaja, dan tersalah. Hukuman pembunuhan sengaja: kisos jika tidak dimaafkan keluarganya, membayar diat menggolado jika dimaafkan keluarganya. Hukuman pembunuhan seperti sengaja: membayar diat menggolado. Hukuman pembunuhan tersalah: membayar diat mukofafah. Hikmah larangan membunuh: memelihara kehormatan dan keselamatan. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tidak seorang untuk melakukan perbuatan pembunuhan. Disampaikan oleh teman kalian ya, dipresentasikan. Jika ada yang mengganjal, ada pertanyaan, ada keraguan, boleh diutarakan. Siapa? Iya, sudah. Bisa dijawab Lubab atau ada kelompoknya yang teman yang lain? Ya, silakan. Surat Al-Isra ayat 33. Hadis Nabi pembunuh dan yang terbunuh mati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, tepat ya. Tepuk tangan untuk silakan setiap kelompok dari kertas yang sudah saya bagikan digambar peta konsep dari rangkuman yang merupakan rangkuman tentang materi pembunuhan dari awal sampai akhir dibuat peta konsep. Kalau sudah jadi peta konsep kalian belajar tadi berdiskusi kemudian bisa sampai membuat sebuah karya, sebuah peta konsep. Sekarang saatnya kasih kalian belajar mulai dari berdiskusi menjadi kelompok asal, kelompok anti, kembali ke kelompok asal lagi sampai bisa membuat kesimpulan dalam sebuah peta konsep. Sekarang saya Bapak ingin mengetes kemampuan kalian juga apa yang disebut dengan pembunuhan secara berencana. Ya, tes untuk mengukur kemampuan kalian di akhir pembelajaran. Jangan lupa materi berikutnya yaitu penganiayaan. Materi penganiayaan silakan dibaca-baca supaya kalian besok sebelum pembelajaran dimulai kalian sudah mengetahui tentang materi yang akan kita pelajari. Kita nanti tinggal mengembangkan ke modul yang sudah kalian punyai. Di tes ulangan harian di belakang setelah materi itu dikerjakan, jadi PR, dikerjakan di rumah. Pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya, besok kita pembelajaran seperti tadi ya. Jangan lupa nanti sebelum kita tutup marilah kita baca hamdalah bersama-sama.